warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari saya Rina Kristiana, kemudian saya Nalatun Fathur Rahmah, kemudian saya Tira Ari Kristanti. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Naila. Selamat pagi Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Rina. Iya, seperti yang sudah kita jadwalkan ya Ibu ya, pada hari ini nanti Ibu akan melaksanakan coaching. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin akan kita bicarakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang nantinya yang akan menjadi guideline Ibu selama melakukan coaching. Yang selanjutnya yaitu tentang rubrik penilaian coaching, seperti Ibu tahu tentang alur tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching yang nantinya akan masuk ke dalam kriteria penilaian. Dan tentunya Ibu Naila sudah mempersiapkannya? Iya, sudah saya siapkan Bu Rina. Iya, pastinya sudah tersusun rapi ya Bu ya, sehingga nantinya bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rubrik ataupun sesuai dengan hal-hal yang sudah kita pelajari bersama. Adapun beberapa pertanyaan, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Rina. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, diantaranya yaitu kompetensi presence atau kehadiran penuh ya untuk menyimak permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Yang kedua tentunya dengan kompetensi present tersebut saya ingin mendengarkan secara aktif sepenuhnya juga dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Rina. Iya betul, tentunya juga akan didampingi dengan prinsip coaching ya Bu ya, dengan membangun kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Terlepas dari itu, adakah kompetensi lain yang lebih spesifik ingin Ibu Naila kembangkan? Iya. Mungkin kompetensi mendengarkan dengan aktif supaya nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu, sesuai dengan rasa itu tadi dan mungkin itu tidak mudah tapi akan saya coba untuk laksanakan nanti Bu. Iya, luar biasa Ibu, jadi terencana yang mendengarkan dengan rasa, dengan planning yang sudah terencana dengan baik itu tadi. Apakah ada indikator ya supaya coaching saya hari ini berhasil misalnya begitu, indikator apa yang ingin Ibu Naila capai? Tentunya berdasarkan tadi ya Bu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingin coachee itu bisa mengungkapkan ide atau gagasan dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang coachee hadapi Bu. Iya baik. Jadi selamat coaching, selamat menggali dan menuntun coachee sehingga dapat mencapai solusinya begitu ya Ibu ya. Saya yakin bahwa sudah terencana dan akan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih sekali Bu Rina. Saya akan berusaha melaksanakan kegiatan ini dengan sesuai dengan apa yang saya targetkan ya. Iya, ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Naila. Jadi sehingga kita bisa berbincang sebelum observasi, setidaknya bisa memotivasi ya Bu ya. Jadi nantinya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Rina untuk selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum Bu Naila. Waalaikumsalam Bu Tira. Bagaimana kabarnya Bu Tira hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, tetapi sebenarnya saya tuh ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bu Naila. Oh ya, hari ini kebetulan saya sudah selesai tugas-tugasnya Bu, sedang jam longgar. Kira-kira apa yang ingin Bu Tira sampaikan berkaitan dengan apa begitu? Jadi begini Bu, ini tuh berkaitan dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, penyampaian materi pembelajarannya masih bersifat konvensional. Jadi hanya ceramah dan ceramah gitu ya Bu. Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman itu sudah semakin canggih.
teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Iya. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif begitu, Bu. Oh begitu Bu Tira. Oke, baik sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita posisi tenang, nyaman biar kita bisa ngobrol dengan nyaman ya Bu ya. Baik Bu Tira, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kira-kira tujuan atau harapan Bu Tira, tujuan kita mengobrol hari ini, kira-kira yang Bu Tira harapkan itu seperti apa? Jadi dari obrolan kita ini, saya tuh berharap saya menemukan solusi, yaitu nanti ada perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, begitu Bu. Oh iya, berarti solusi berkaitan dengan penyampaian materi pembelajaran, ya. Ya, kalau misalnya kita bisa memberikan rentang dari 1 sampai 10, kondisi sekarang ini di sekolahnya Bu Tira yang berkaitan dengan penyampaian materi pembelajaran, itu kira-kira berada di rentang berapa Bu Tira? Kalau saya lihat kondisi di sekolah saya itu mungkin masih ada di level 4 Bu. Karena melihat bahwa di sekolah saya itu juga masih banyak guru-guru senior yang saya tadi katakan bahwa masih tidak ingin ada perubahan, begitu Bu. Mungkin masih di zona nyaman begitu Iya. Bu Tira. Baik, berkaitan dengan rentang 4 itu, nanti kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol ke sana kemari berkaitan dengan permasalahan yang Bu Tira hadapi, di rentang berapa kira-kira harapan yang Bu Tira inginkan nanti? Dari 1 sampai 10 kira-kira. Iya Bu, jadi saya berharap setidaknya mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu. Karena kalau mau ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi itu agak sulit. Seperti saya katakan tadi bahwa kendalanya itu ya sebagian besar di sekolah saya itu gurunya itu adalah guru senior begitu Bu. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri nggih bagi Bu Tira nggih. Iya. Ya, di level 7 itu kira-kira kondisi seperti apa yang Bu Tira harapkan ada di level 7? Ya, jadi kalau di level 7 itu yang saya harapkan tuh ada model, kemudian metode pembelajaran yang lebih variatif lagi dari Bapak Ibu guru. Atau juga media-media pembelajarannya itu lebih variatif. Misalnya kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang marak saat ini, misalnya Quizzes begitu Bu. Atau setidaknya Bapak Ibu guru itu bisa membuat PPT, jadi menampilkan PowerPoint kepada anak-anak sebagai media pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar ceramah gitu Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Tira ini berarti sudah menemukan sedikit solusi ya. Kita baru berbincang sebentar Bu Tira sudah menemukan sedikit solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, berkaitan dengan kondisi Bapak Ibu guru di sekolah Bu Tira, kira-kira ada berapa persen dari Bapak Ibu guru tersebut yang mungkin secara kegiatan pembelajaran belum menerapkan metode atau media yang sesuai dengan kebutuhan siswa, ya kita katakan begitu nih Bu Tira. Kira-kira berapa persen? Kalau saya lihat itu masih banyak sekali yang belum ya Bu, untuk menggunakan pembelajaran yang variatif tadi itu masih sekitar 75% Bu. 75% belum melaksanakan gitu. Iya. Berarti 25% sudah dilaksanakan. Iya, nih. alhamdulillah. Termasuk berarti ini Bu Tira sudah melaksanakan ini kelihatannya. Iya, saya berusaha Bu, sedikit demi sedikit begitu ya. Sudah dilaksanakan dan harapannya bisa berbagi praktik baik nih Iya, Bu. dengan teman-teman yang lainnya. Baik Bu, dengan langkah-langkah atau tadi harapan-harapan yang Bu Tira inginkan, kira-kira untuk sarana prasarana di sekolah itu mendukung atau tidak Bu? Kalau menurut saya sebenarnya sarana dan prasarana di sekolah saya itu sudah cukup ya. Iya. Untuk kami tuh bisa membuat media-media pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan model dan metode yang lebih variatif itu sudah cukup Bu menurut saya. Berarti sudah bisa ya untuk melaksanakan sarana-sarana yang ada di sekolah itu sudah bisa menunjang untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media dan metode yang dibutuhkan oleh siswa ya Bu ya. Iya Bu. Baik, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira gagasan-gagasan apa yang ingin Bu Tira laksanakan supaya permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan atau mendapatkan solusi sehingga tidak melulu menggunakan metode konvensional.
Baik Bu, sebenarnya saya tuh juga sedang memikirkan metode apa yang bisa saya lakukan atau cara apa begitu ya Bu. Mungkin dengan cara mentoring atau pendampingan individu Bu terhadap Bapak Ibu guru yang tadi belum melaksanakan pembelajaran dengan variatif begitu Bu. Baik, berarti dengan mentoring dan pendampingan individu nggih. Ini Iya. juga mungkin sudah Bu Tira pelajari ketika kegiatan guru penggerak nggih Bu nggih. Iya. Ya, kalau misalnya kegiatan mentoring dan pendampingan individu itu dilaksanakan, kira-kira dukungan-dukungan apa yang Bu Tira butuhkan untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin saya memerlukan bantuan dari teman saya atau rekan sejawat saya yang beliau itu sudah menguasai IT dan juga sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan media-media yang sangat bagus sekali Bu, begitu. Oh, berarti di sekolahnya Bu Tira itu sudah ada rekan sejawat yang memang menguasai IT nih Bu nggih? Iya, mungkin kedepannya saya bisa minta tolong kepada beliau ini Pak Taufik ya untuk berkolaborasi begitu Bu. Ya, berarti mungkin nanti bisa mengajak rekan sejawat yang lain untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan yang Bu Tira laksanakan. Selain itu, kira-kira ada dukungan lain mungkin kolaborasi dengan warga sekolah yang lain ataupun kira-kira gagasan yang lain yang akan Bu Tira laksanakan? Baik Bu, mungkin saya juga perlu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah saya tentang ide atau gagasan yang akan saya laksanakan bersama rekan saya tersebut, meminta masukan atau saran ya apa saja yang bisa saya tambahkan dalam rencana kegiatan saya tersebut Bu. Ya, luar biasa sekali. Tentunya kolaborasi ini sangat dibutuhkan ya dan sangat penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang akan Bu Tira laksanakan ya. Berkaitan dengan kolaborasi tersebut, kira-kira langkah tersebut akan Bu Tira laksanakan waktunya itu kalau kita beri waktu supaya bisa lebih terstruktur nih kegiatan-kegiatan tersebut kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu Tira? Mungkin kegiatan ini akan saya laksanakan secepat mungkin Bu. Mungkin minggu depan saya akan mulai berkoordinasi, berkonsultasi dengan rekan saya tadi. Kemudian langsung melaksanakan rencana dari apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Baik, kira-kira untuk pengaplikasi kegiatan-kegiatan itu tadi kan ada mentoring, ada pendampingan individu, kira-kira ada kegiatan lain tidak yang ingin Bu Tira laksanakan? Untuk kegiatan lain sebenarnya itu ada Bu, tetapi membutuhkan persiapan yang lebih khusus, yaitu dengan mengadakan workshop mungkin ya Bu, tentang media pembelajaran, model atau metode pembelajaran begitu Bu. Tapi mungkin itu bisa dilaksanakannya nanti dalam jangka waktu yang lebih panjang Bu. Oh iya, berarti ini yang dalam waktu dekat mungkin yang mentoring dan pendampingan individu ya Bu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan workshop di sekolah Bu Tira, kira-kira sudah ada kombel yang dibentuk misalnya? Untuk kombel sudah ada Bu, selama ini juga sudah berjalan dengan baik, tetapi kalau untuk workshop di bidang model, metode pembelajaran seperti itu mungkin akan lebih baik kalau kami itu bisa mendatangkan narasumber dari pihak lain yang lebih kompeten begitu Bu. Oh gitu, berarti kalau kombel itu di sekolah sepertinya sudah ada ya Bu ya. Nanti berarti untuk kedepannya keinginannya Bu Tira berkaitan dengan kombel dan kegiatan workshop itu akan mendatangkan narasumber yang kompeten dari luar ya. Baik, luar biasa sekali Bu Tira rencana yang Bu Tira akan laksanakan. Kemudian Bu Tira berkaitan dengan rencana tersebut nanti yang akan dilaksanakan minggu depan ya Bu Tira ya. Adakah kira-kira hambatan atau kendala yang akan Bu Tira hadapi ketika pelaksanaan kegiatan tersebut? Untuk hambatannya mungkin di dalam hal komunikasi ya Bu, karena kan tidak mudah untuk kita tuh bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lebih senior, bagaimana kita membuat beliau itu tidak tersinggung, sedangkan kita itu posisinya adalah guru junior gitu ya Bu. Junior ya, betul sekali. Nah, kira-kira supaya Bu Tira bisa melaksanakan komunikasi dengan baik, apa persiapan yang akan Bu Tira laksanakan? Mungkin untuk komunikasi yang lebih baik itu bisa saya lakukan dengan cara saya berbicara dari hati ke hati ya, face to face begitu. Kemudian saya juga harus memilih penggunaan kata atau kalimat yang tepat tanpa menggurui begitu Bu.
Ya, luar biasa sekali, Bu. Semoga nanti bisa Bu Tira laksanakan dengan baik ya, Bu ya. Iya. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira nanti pada pelaksanaannya itu eh, yang Bu Tira libatkan itu siapa saja? Baik Bu, jadi yang akan saya libatkan dalam pelaksanaan rencana saya tadi adalah rekan sejawat Ya, dan juga Bapak Kepala Sekolah, begitu Bu? ya baik. Kira-kira kalau dari warga sekolah yang lain ada dukungan yang Bu Tira harapkan selain dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah? Ya Bu, mungkin kalau dukungan dari pihak lain itu bisa dari komite sekolah yang mungkin juga bisa memberikan masukan lebih baik lagi kepada kami tentang media-media pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu komite itu sudah terlebih dahulu mengetahuinya begitu Bu. Baik, berarti nanti ada kolaborasi ya Bu Iya. ya antara warga sekolah bahkan dengan komite, luar biasa sekali ini Bu Tira. Kalau misalnya Bu kita beri rentang 1 sampai 10, kira-kira rencana yang Bu Tira akan laksanakan ini tingkat keberhasilannya kira-kira di rentang berapa? Ya, saya berharap dari rencana yang sudah saya susun tadi ya Bu, itu rentang keberhasilannya tuh ada di angka 8 begitu Bu kira-kira. Berarti di rentang 8 itu kira-kira bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Tira atau tidak? Iya, sangat bisa memberi solusi Bu. Baik, semoga nanti bisa benar-benar terrealisasikan ya Bu Tira ya. Kemudian Bu, berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan tersebut, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Tira laksanakan? Ya Bu, agar rencana saya itu bisa berjalan lancar, tentunya saya harus belajar dulu, mempelajari dulu tentang model, metode, kemudian media-media pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan kelas Bapak Ibu guru tersebut. Ada yang guru kelas rendah dan juga ada yang guru kelas tinggi. Kemudian saya juga harus secepatnya berkomunikasi dengan tadi Pak Taufik ya, untuk menyusun rencana ini dengan lebih baik gitu Bu. Ya, luar biasa sudah tersusun rencana-rencana dan langkah-langkah yang akan Bu Tira laksanakan ya Bu ya. Ya. Baik, setelah kita ngobrol panjang lebar tentang kondisi atau permasalahan yang Bu Tira hadapi, kira-kira sekarang bagaimana perasaannya Bu Tira? Iya, terima kasih ya Bu Naila. Sekarang perasaan saya tuh menjadi lebih lega. Saya sudah menemukan solusi untuk adanya perubahan di sekolah saya, Bu. Ya, luar biasa ya Bu Tira ya, sudah bisa menemukan solusi, mengungkapkan ide atau gagasan yang Bu Tira ingin laksanakan untuk menangani masalah yang Bu Tira hadapi. Ya Bu Tira, mungkin setelah ini ada yang ingin Bu Tira sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Ya baik, kalau sudah cukup, semoga harapannya Bu Tira bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana dan langkah-langkah yang Bu Tira sudah susun dengan baik, dan tentunya nanti ketika sudah pelaksanaan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bagaimana pelaksanaannya, apakah ada perubahan atau tidak, supaya nanti kita bisa saling berkomunikasi dan berbagi praktik bahagia atau berbagi, ya bukan permasalahan ya, berbagi apa ya Bu Tira ya, berbagi apa kegiatan pelaksanaan yang sudah direncanakan, begitu Bu Tira. Iya Bu, baik. Berarti terima kasih sekali ya Bu karena sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan atau cerita dari saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Tira, semoga bisa berjalan dengan lancar dan semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sudah disusun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Naila. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana hari ini? Tadi Iya. sudah melaksanakan coaching ya? Iya Bu, alhamdulillah proses coaching sudah terlaksana. Iya, sebagai coach bagaimana rasanya? Luar biasa Bu, ini saya menggali pertanyaan yang berbobot menggunakan rasa itu harus benar-benar presence penuh Iya, ya. betul ya. Iya, jadi saya juga menjalankan ya, tugas saya sebagai observer dan nantinya saling melengkapi gitu ya Bu ya, Iya. sama-sama belajar. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit pengalaman ataupun apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang sekiranya kurang, ataupun intinya kesan dan pesan dari pelaksanaan coaching tadi Bu. Kalau sesuai dengan apa yang saya laksanakan, kalau boleh saya merefleksikan diri saya begitu Bu, mungkin yang perlu
ditingkatkan. Kalau secara umum mungkin secara alur tirta sudah terlaksanakan dengan baik, tetapi ada beberapa poin yang harus ditingkatkan, misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan rasa itu harus selalu saya ibaratnya kalau misalnya berproses ya belum sempurna lah Bu, masih harus ditingkatkan untuk kedepannya dan mungkin memang membutuhkan jam terbang Ibu. Iya betul, betul Ibu. Tapi kalau saya sebagai observer tadi sudah melihat sudah berjalan dengan baik, Bu Naila sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang tertata rapi, di mana kemampuan mendengar juga sudah baik sehingga bisa menanggapi dengan baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali dan menggiring koci menuju solusi dari permasalahannya hingga pada level menyusun langkah-langkah begitu sampai rincian waktunya pun sudah terancang dengan baik sehingga koci sudah bisa melaksanakan solusi dari setiap permasalahannya dengan baik begitu. Jadi sudah melakukan refleksi sendiri ya Bu ya. Iya betul. Untuk selanjutnya Ibu, dari pengalaman coaching pada pagi hari ini, adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi seperti yang sudah Ibu Naila sampaikan bahwa jam terbang mempengaruhi, pastinya akan ada hal lain yang ingin dikembangkan. Tentunya tadi mungkin poinnya masih sama Bu, yang ingin saya kembangkan lebih dan lebih lagi itu menggunakan rasa untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach itu dapat mengungkapkan atau memberikan ide atau gagasan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi koci. Dan itu menurut saya itu bukan hal yang tiba-tiba, memang butuh proses dan jam terbang tadi Bu Rina. Dan mungkin ini di proses ini masih harus selalu ditingkatkan. Walaupun secara alur sudah terlaksana, tetapi harus selalu saya tingkatkan lebih dan lebih lagi Bu Rina. Iya baik, sungguh luar biasa Bu Naila. Jadi sudah berjalan dengan baik, sudah indikator yang ingin dicapai pada waktu praobservasi sudah tercapai juga. Namun tetap Bu Naila ingin mengembangkan diri mengembangkan potensi dalam coaching ini. Dan pastinya Ibu yang namanya tadi ya pengalaman adalah guru terbaik sehingga nantinya Ibu bisa menggali lagi dari setiap statement yang disampaikan coach begitu. Ya, mungkin hanya ini Ibu yang dapat saya sampaikan. Peran saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching yang luar biasa. Selamat berlatih kembali dan menuju kompetensi yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu Rina untuk semua waktu yang diberikan, kemudian motivasi dan semangatnya. Semoga saya bisa terus memperbaiki kompetensi dan meningkatkannya sehingga nanti kompetensi coaching ini dapat digunakan secara konsisten ya Bu untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi bersama. Terima kasih sekali lagi Bu Rina. Ya, demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tira. Waalaikumsalam Bu Naila. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik Bu Naila. Ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching Ibu. Ya. Sebelum pelaksanaan kegiatan, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tira. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu Tira. Pada coaching kita hari ini, Bu Tira dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum begitu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach menggunakan rasa Ibu. Setelah itu bagaimana coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Tira. Nah, nanti mohon pada proses coaching disesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari Ibu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, yang pertama Bu, pertanyaan yang saya ajukan kepada jenengan, kepada Bu Tira, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini?
Ya, baik Bu, pada kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Iya, sudah sesuai nggih Bu dengan prinsip coaching yang kita pelajari nggih. Yang kedua, pertanyaannya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau kompetensi apa yang betul-betul ingin Bu Tira kembangkan ketika kegiatan ini? Ya, jadi kompetensi yang lebih ingin saya kembangkan secara spesifik Ya. dalam coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, menggunakan rasa tadi nggih Bu Iya. niku nggih. Ya, terakhir Bu Tira, indikator yang Bu Tira inginkan atau tujuan ya, target yang Bu Tira inginkan pada kegiatan coaching kali ini apa? Jadi pada kegiatan coaching kali ini, indikator yang saya inginkan yaitu saya ingin melihat bahwa coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian juga dia itu bisa menemukan langkah-langkah yang akan dia lakukan dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Ya, luar biasa sekali Bu. Ya, mungkin itu Bu yang ingin saya tanyakan sebelum kegiatan coaching. Harapannya semoga apa yang Bu Tira inginkan atau apa yang Bu Tira targetkan bisa tercapai semuanya. Semangat dan selamat menjalankan Ya, coaching. terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Tira. Bagaimana kabar Bu Rina hari ini? Kabar luar biasa, sehat ya? Iya, dengar-dengar ada yang ingin Bu Rina sampaikan kepada saya, begitu ya Bu? Iya Bu, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tira. Iya, kalau boleh tahu apa itu Bu yang ingin Bu Rina sampaikan kepada saya? Ya, jadi ada sedikit permasalahan di kelas saya. Sewaktu liburan ada anak yang dilaporkan oleh wali muridnya tentang pergaulannya, begitu Ibu. Oh iya, jadi ada laporan dari wali murid tentang pergaulan anak, begitu ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu juga kira-kira apa yang ingin Bu Rina dapatkan setelah kita bercakap-cakap nantinya Bu Rina? Nah, nantinya pastinya kalau menceritakan permasalahan, saya menginginkan adanya solusi, Bu. Jadi supaya permasalahan itu selesai dan anak bisa keluar dari pergaulan yang tanda kutip itu tadi. Baik, jadi Bu Rina mengharapkan ada solusi, kemudian anak-anak tersebut keluar dari pergaulan yang tidak baik, begitu ya Bu? Jadi pergaulan anak yang baik seperti itu bisa kita ibaratkan ada di level 10 ya Bu? Iya. Nah, kalau boleh tahu sekarang kondisi pergaulan anak-anak di sekolah Bu Rina itu ada di level berapa Bu? Khusus untuk anak yang dilaporkan tadi, kalau diberi skala mungkin di level 4. Tapi kalau mayoritas di sekolah saya itu sudah berada di level 6. Oh iya. Jadi ada seperti apa ya, perbedaan rentang yang jauh gitu ya. Baik Bu Rina, kalau boleh tahu juga Bu Rina katakan bahwa kondisi pergaulan anak yang tidak baik itu di level 4, kemudian pada umumnya sebenarnya itu ada di level 6. Kalau di level 4 itu kira-kira seperti apa Bu Rina, boleh diceritakan? Ya, jadi anak yang dilaporkan oleh orang tuanya di masa liburan itu memang dari awal memasuki kelas 5 di kelas saya itu sudah sering bermasalah begitu terkait dengan idenya yang di luar ide teman-temannya gitu ya, memang luar biasa menyetuskan ide kreatif tetapi kurang tepat sehingga menimbulkan permasalahan. Dan itu secara restitusi sudah saya benahi, anak itu sudah mulai berkembang dengan baik. Namun setelah pembelajaran di kelas 5 itu kembali lepas lagi begitu ya. Dia itu sudah melakukan tindakan ataupun pergaulan yang tidak sesuai dengan usianya. Sehingga orang tuanya itu merasa resah dan memberikan laporan kepada saya supaya nantinya ketika sudah masuk ke sekolah itu bisa dimonitor secara tersendiri. Karena memang benar-benar menjadi PR bagi guru maupun wali murid. Ya, baik Bu. Jadi tadi untuk permasalahan anak-anak yang ada di level 4 itu mereka sering mengeluarkan ide-ide yang di luar nalar gitu ya Bu. Iya, betul. Kemudian tadi Bu Rina juga sebenarnya itu sudah menerapkan segitiga restitusi dengan anak tersebut. Nah, kira-kira Bu, kalau itu bisa kita tingkatkan levelnya dari level 4 tadi, itu bisa ditingkatkan ke level berapa ya Bu? Ya, mungkin di level 7 itu sudah luar biasa, pergerakan yang luar biasa itu. Iya, level 7. Level 7 itu seperti apa Bu Rina yang Bu Rina harapkan?
Ya, level 7 yang saya harapkan itu bisa dideskripsikan dengan kondisi anak yang karakternya baik, sesuai dengan usia anak pada umumnya, di mana mereka berpikirnya juga sesuai usianya, bermainnya, terus pergaulannya, pengucapan kata-kata atau kebiasaannya sesuai dengan rata-rata usia pada anak-anak lainnya begitu. Oh iya, baik, yang Bu Rina harapkan itu karakternya baik, kemudian sesuai dengan usianya begitu nggih, Bu? Betul. Nah, kira-kira usaha apa yang bisa Bu Rina lakukan sehingga kenaikan level tadi, kondisi ideal tadi bisa tercapai, Bu Rina? Ya, jadi memang beban ini, ya beban permasalahan ini usahanya yang pertama karena itu terkait dengan wali murid juga, yang pasti akan melibatkan wali murid, yang kedua melibatkan kepala sekolah, yang ketiga melibatkan teman sejawat dan anak itu sendiri, yang kelima, serta nanti juga lingkungan sekolah pada umumnya, sehingga nantinya anak-anak bisa belajar dari sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Oh iya, baik. Jadi Bu Rina akan berkolaborasi ya dengan semua pihak yang ada di sekolah. Kalau saya boleh tahu, Bu, langkah-langkah seperti apa, Bu, yang akan Bu Rina ambil untuk bisa berkolaborasi tentang permasalahan ini? Iya, jadi permasalahan ini memang menjadi masalah besar sebenarnya di sekolah kami, karena nantinya kalau tidak segera ditemukan jalan keluarnya pasti akan mengimbas ke teman-temannya begitu. Jadi pertama nanti ketika masuk ke pembelajaran ataupun setelah MPLS, saya akan mengundang orang tuanya, kita duduk bersama antara saya, orang tua serta kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini. Kemudian di selanjutnya juga akan melibatkan anak tadi yang sudah dilaporkan. Terus setelah mendapatkan pencerahan, setelah mengidentifikasi permasalahannya dan anak sudah mengalami restitusi itu tadi, nantinya juga akan diimbaskan kepada teman-temannya ataupun adik kelasnya, memang menjadi PR dalam pendidikan karakter. Ya, baik, kalau yang saya tangkap, jadi Bu Rina tadi akan mengundang orang tua, kemudian mengundang atau melibatkan anak-anak yang tadi bermasalah untuk kemudian direstitusi kembali ya Bu, lalu mengimbaskan kepada teman-teman yang lain. Nah, selain itu Bu, apakah ada strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan dan itu membuat anak-anak tersebut nyaman dengan metode yang mungkin Ibu lakukan tersebut, Bu Rina? Ya, kalau dalam pembelajaran tentunya kita sudah membuat kesepakatan kelas dan itu sudah diindahkan oleh anak-anak. Namun terkhusus satu anak ini memang seringkali membuat ulah begitu ya. Jadi memang karena usia, mungkin karena usianya sudah lebih dewasa sehingga pemikirannya itu sedikit berbeda. Satu level di atasnya sehingga seringkali menjadi menjadi bibit untuk melakukan hal-hal di luar kesepakatan kelas kita. Namun seiring waktu anak itu sudah mengalami beberapa proses karena permasalahan yang ada, anak itu sudah menjadi dewasa dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kemarin dilakukan itu sudah tidak dilakukan lagi. Namun itu tadi karena kurangnya kontrol dari guru dan orang tua ketika liburan, karena liburannya juga begitu lama ya Bu ya. Jadi itu seperti akan muncul lagi dengan hal yang lebih mencemaskan wali murid ataupun guru. Ya, baik Bu. Jadi kalau bisa kita tegaskan lagi ya Bu, dari beberapa langkah dan cara yang tadi seperti mengundang orang tua, kemudian melibatkan anak yang bermasalah untuk direstitusi, pengimbasan kepada teman-temannya, kemudian menggalakkan lagi kesepakatan kelas. Nah, dari beberapa langkah itu, langkah mana yang kira-kira bisa segera terrealisasi, yang mungkin lebih tepat, lebih nyaman untuk Bu Rina laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu Rina? Ya, langkah yang pertama pastinya tadi mengundang orang tua, namun sebelumnya juga saya sudah melakukan pembicaraan secara intens dengan orang tua tersebut. Ya. Namun saya berpikir bahwa kalau hanya melewati teks tertulis gitu kan belum mantep gitu ya. Jadi nantinya setelah MPLS, yaitu 1 minggu lagi setelah anak masuk, saya akan mengundangnya, kemudian juga akan berembuk dengan kepala sekolah. Ya, luar biasa sekali Bu Rina. Dari langkah-langkah yang Bu Rina lakukan tadi, kira-kira Bu Rina memerlukan dukungan atau support dari siapa saja? Ya, tentunya saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru maupun anak-anak, serta wali murid. Dan nantinya juga nanti akan berimbas kepada komite supaya lingkungan yang ada di sekolah itu menjadi lingkungan yang mendidik gitu. Karena seperti saya
kemarin saya cari-cari identifikasi itu, hal itu bisa terjadi karena mungkin lingkungannya yang kurang mendidik sehingga pergaulan seperti itu bisa terjadi di anak usia SD. Ya, benar sekali Bu. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi ya terhadap perkembangan anak didik kita. Rencana yang sangat luar biasa. Bu Rina, kira-kira mulai kapan akan dilaksanakan rencana Bu Rina tadi? Ya, mulai minggu depan Ibu. Jadi setelah MPLS, karena nanti kalau MPLS anak sudah dipanggil gitu kan kasihan mereka akan sosial emosionalnya mungkin akan terkena gitu. Jadi mungkin setelah MPLS sebelum mengikuti pembelajaran efektif. Baik, jadi setelah MPLS ya Bu. Ya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Rina lakukan supaya rencana-rencana Bu Rina tadi bisa berjalan dengan baik? Ya, komitmen yang saya pegang yaitu bahwa anak harus memiliki karakter yang baik untuk dirinya sendiri di masa depan dan untuk sekelilingnya. Ya, tepat sekali Bu Rina. Jadi saat ini Bu Rina sudah memiliki gambaran ya tentang apa yang akan dilakukan, seperti tadi mengundang orang tua, kemudian pengimbasan kepada anak setelah dilakukan restitusi, dan juga berkomunikasi ya dengan komite, dengan sekolah, dan juga melakukan kesepakatan kelas. Bu Rina, luar biasa sekali tadi rencana Bu Rina ya. Dari percakapan kita, apa yang sudah Bu Rina dapatkan? Mungkin saya bisa tahu Bu? Ya, dari percakapan kita tadi saya sudah merasa lega gitu ya dari permasalahan yang sepertinya sangat besar karena terkait anak orang gitu ya. Sekarang merasa lebih lega dan saya sudah merasa lebih tenang karena mendapatkan langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk menangani permasalahan ini. Ya, baik. Jadi Bu Rina sudah mendapatkan gambaran ya tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan, gitu ya. Nah, kalau begitu saya tunggu nanti bagaimana kabar-kabarnya setelah Bu Rina melaksanakan semua rencana Bu Rina tadi. Saya tuh sudah tidak sabar menunggu kabar baiknya ya Bu. Ya, Ibu. Ya. Mungkin cukup sekian percakapan kita hari ini dan semoga rencana Bu Rina bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Tira untuk waktunya sehingga saya bisa berbagi, walaupun berbagi permasalahan, tapi akhirnya saya juga bisa mendapatkan pencerahan dan saya bisa melakukan langkah-langkah nantinya anak itu bisa berubah sesuai dengan usianya. Ya, Terima kasih Bu Tira. Iya, sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tira, kita bertemu lagi ya Bu. Tadi Iya. sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Rina. Sebelum kegiatan ini saya tutup, saya akhiri ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tira terkait dengan kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Tira lakukan pada saat kegiatan coaching terkait dengan indikator yang ingin dicapai oleh Bu Tira? Ya, baik Bu. Jadi pada coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya sudah meminta coaches untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan kemudian menemukan solusi. Iya, baik. Apa yang Bu Tira sampaikan, saya setuju. Sesuai dengan hasil pengamatan saya sebagai observer tadi, Bu Tira sudah melaksanakan proses atau kegiatan coaching dengan baik, sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta nggih Bu, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggunakan rasa tadi, tentunya itu tidak mudah karena kita harus hadir sepenuhnya, kemudian harus mendengarkan dengan aktif begitu ya, sepenuhnya juga nggih Bu. Luar biasa, Bu Tira sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot tersebut sehingga coach atau Bu Rina bisa menemukan ide atau menemukan gagasan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian kegiatan coaching tadi sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching yang kita pelajari Bu Tira. Selanjutnya Bu Tira, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah Bu Tira laksanakan?
Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, kita bisa menggali lagi informasi yang lebih mendalam dari coach itu, kemudian bisa untuk mengarahkan coach tersebut menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Menggali ide ya yang dimiliki oleh coach itu bukan hal yang mudah tentunya, dan itu bisa dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan rasa tadi ya Bu. Sudah Bu Tira laksanakan tadi sesuai dengan hasil pengamatan saya, dilaksanakan dengan sangat baik ya. Bu Tira sudah menggali ide atau gagasan yang dimiliki oleh coach, sehingga kalau saya lihat respon coach itu sudah menyampaikan gagasan atau ide yang dia miliki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sudah luar biasa sekali kegiatan coaching yang dilakukan Bu Tira dan Bu Rina hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Bu Tira dan Bu Rina. Kemudian masalah yang dihadapi bisa diselesaikan, menemukan solusi, dan bisa dilaksanakan tindak lanjut sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan proses coaching tadi, Bu. Iya, Bu. Ya, mungkin itu yang dapat hari ini kita laksanakan, Bu. Kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik dan semoga kita bisa selalu saling berbagi dan bisa berbagi praktik baik untuk menemukan solusi ya dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu Bu Tira yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Tira. Bagaimana nih kabar Bu Rina? Ya, dalam keadaan baik luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan kepada Bu Rina ya. Ya, baik. Kita akan Ibu. berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan. Ya. Jadi pada proses coaching nanti saya akan mengamati kemudian menilai proses coaching yang Anda lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching itu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Rina. Ya. Dan jangan lupa nanti coachingnya juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Ya, baik. Ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu Rina? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kompetensi presence, kehadiran saya, fokus ya, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Tira. Oh ya, jadi kompetensi yang ingin Bu Rina kembangkan itu ada 3 ya, Iya. yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana dari ketiga kompetensi tadi yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Iya, yang akan saya kembangkan spesifik itu nantinya adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang ingin Bu Rina kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang terakhir Bu Rina, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Iya, ada pun indikator yang saya ingin capai yaitu nantinya coaching akan menemukan solusi dari permasalahannya dan melakukannya secara bertahap hingga akhirnya menjadi lebih cerah, lebih terang begitu. Oh ya, baik. Demikian tadi percakapan praobservasi kita ya Bu. Sekarang silahkan Anda melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Naila. Selamat pagi Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik ini Bu, tapi saya mempunyai sedikit permasalahan ini. Iya, baik. Sedikit ya. Iya. Ya, jadi tidak mengurangi raut muka untuk terlihat selalu bahagia. Iya, baik Ibu. Jadi ada permasalahan apa? Jadi begini Bu, permasalahan terkait dengan siswa saya. Jadi satu kelas itu terdiri dari 14 siswa Bu.
dengan jumlah yang hampir seimbang, dengan karakter yang berbeda-beda pula. Jadi di sini saya permasalahannya itu berkaitan dengan perilaku atau budi pekerti siswa di kelas saya, Bu. Oh iya, jadi Bu Naila memiliki permasalahan terkait dengan budi pekerti begitu ya. Iya. Itu sambil diminum Ibu mencari tempat duduk yang nyaman. Nanti Iya, kita terima kasih, Bu lanjutkan Rina. berbincang-bincang. Ini sudah Oh lengkap iya. sekali nih. Jadi memang PR kita itu sekarang semakin rumit ya Bu ya. Itu terkait dengan budi pekerti, bagaimana Ibu bisa mungkin dijelaskan lebih rinci? Jadi begini Bu, di kelas 4 itu kan sudah peralihan kelas rendah ke kelas tinggi Bu. Jadi kebanyakan siswa itu yang pertama mungkin di kelas itu masih berkata-kata yang tidak sopan atau berkata yang Iya. bisa dikatakan perkataan yang kasar. Mungkin karena itu terpengaruh dengan lingkungan atau mungkin media sosial, karena sekarang kan kita itu di zamannya zaman medsos nih Bu. Itu yang pertama. Yang kedua dengan perilaku itu terkait dengan kebiasaan siswa dengan Bapak Ibu guru yang mungkin berkaitan dengan unggah-ungguh ya, kita bisa katakan seperti itu. Kalau zaman kita itu dulu kan kalau kita bertemu guru kita menyapa, Iya, kita mengucapkan salam. Tapi kok sekarang untuk siswa itu berkurang kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi saya itu merasa khawatir nanti kalau kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan diteruskan gitu Bu. Oh iya, iya Ibu. Jadi memang kita terbeban ya untuk hal-hal seperti itu ya. Dari yang pertama tentang berkata kasar, dan yang kedua kurang dalam unggah-ungguhnya. Iya. Apalagi kita orang Jawa ya, Iya, yang betul. selalu dilengkapi dengan unggah-ungguh. Tadi saya mendengar bahwa Bu Naila juga sudah menyampaikan bahwa salah dua tadi ya, salah dua faktornya kemungkinan dari lingkungan serta HP ya Bu ya, dari media sosial. Untuk kelanjutannya Ibu, untuk pembicaraan kita sekarang ini, tujuan Ibu apa? Ingin mencapai goals yang seperti apa dari pembicaraan kita pagi ini? Tentunya saya ingin lebih apa ya Bu, kalau bercerita dengan Bu Rina kan mungkin nanti lebih lega dan mungkin saya mengharapkan nanti bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Iya betul Bu ya. Jadi dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Naila tadi, saya sudah menarik apa ya, seperti garis merahnya ya Ibu ya, dari permasalahan atau beban yang Ibu sampaikan. Ibu sudah bisa mencari tahu kira-kira penyebabnya begitu. Tapi kalau boleh tahu Ibu, apakah itu terjadi di kelas 4 saja atau di kelas-kelas sebelumnya begitu? Kalau untuk di kelas-kelas sebelumnya yang berkaitan dengan perkataan kasar itu saya kurang paham ya Bu. Tapi memang waktu saya awal pembelajaran ya tahun ajaran baru kemarin, memang itu secara perkataan itu sangat apa ya, sering dilakukan begitu Bu. Sehingga anak-anak yang lain itu juga kadang itu terpengaruh, kata-katanya juga mengikuti begitu Bu, kalau di kelas 4 itu. Kalau di kelas 3 saya kurang paham, tetapi kalau laporan dari guru kelas 3 sebelumnya, memang permasalahan yang dihadapi juga hampir sama di antaranya itu. Kemudian kalau yang untuk unggah-ungguh kepada Bapak Ibu guru, saya rasa mungkin itu berkelanjutan ya Bu. Dari kelas sebelumnya, kemudian di kelas 4, ini menjadi PR kita bersama Bu. Oh ya baik Bu. Jadi memang bukan di kelas 4 sebenarnya seluruh guru mungkin ya Bu ya memiliki beban yang sama begitu ya. Bisa dikatakan. Kalau ya, kalau Ibu bisa menaruhkan skala lah kondisi sekarang ini, permasalahan Ibu itu kalau di skala 1 sampai 10 di skala keberapa mungkin Bu? Mungkin 6 ya Bu ya. 6 ya. Iya, 6. 6 kalau saya bisa katakan Ibu. Berarti masih belum sangat apa ya, berbahaya gitu ya Bu ya, masih bisa dibenahi gitu karena masih sudah setengah aman ke atas gitu. Dan untuk seterusnya mungkin setelah kita melakukan coaching pada pagi hari ini, Ibu nanti bisa menyusun langkah-langkah di skala berapa yang akan Ibu harapkan. Tadi ini targetnya Ya, Bu targetnya. Harapannya itu saya bisa meningkat tentunya Bu. Ada peningkatan hasil atau mungkin apa ya namanya itu meningkatkan apa ya, memperbaiki iya, gitu ya. memperbaiki atau tidak menghentikan ya, tapi ada peningkatan atau sedikit perubahan lah, perubahan yang terjadi kepada siswa saya. Mungkin di skala 8 Bu, tidak muluk-muluk sih, tapi yang penting anak itu bisa
memperbaiki sikapnya dan itu berjalan secara konsisten. Iya, betul. Jadi dari skala 6 sampai ke 8 ya Ibu ya, memang 2 nilai tapi mungkin ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan dari cerita Ibu tadi memang tentang bicara keras, tentang unggah-ungguh yang mungkin bukan hanya menjadi permasalahan dari kelas Bu Naila, tetapi kebanyakan kira-kira ada langkah ataupun trik apa saja yang bisa dilaksanakan oleh mungkin diawali dari Ibu Naila? Kalau dari saya sendiri di kelas 4 sebetulnya saya sudah berusaha atau sudah ada upaya untuk menangani permasalahan tersebut. Misalnya kita membuat keyakinan kelas, kemudian ada konsekuensi yang harus siswa laksanakan ketika siswa melanggar keyakinan kelas, bukan melanggar ya, ketika siswa melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut, Bu. Tetapi mungkin itu belum berjalan maksimal. Jadi keyakinan kelas itu mungkin belum sepenuhnya bisa menangani permasalahan ini. Jadi masih ada siswa yang mengucapkan kata-kata yang memang tidak seharusnya diucapkan oleh siswa tersebut, Bu. Mungkin itu karena di luar kontrol saya ya, Bu. Kalau di sekolah mungkin saya masih bisa mengontrol untuk siswa-siswa saya, tapi kalau sudah di luar sekolah dengan lingkungan di rumah atau lingkungan bermainnya dia yang mungkin ada temannya yang lebih dewasa atau temannya lagi yang mungkin secara pergaulan sudah lebih secara di media sosial juga dia banyak menonton hal-hal yang mungkin kita tidak bisa kontrol itu. Iya, memang betul Bu. Jadi memang dari sekolah dan di luar sekolah begitu ya Bu ya. Kalau misalnya boleh tahu contoh kesepakatan kelas itu dalam kalimat yang bagaimana Ibu? Jadi kalimatnya serta konsekuensinya begitu. Misalnya kalau yang kemarin saya buat itu berkata sopan di dalam kelas begitu, kemudian saling menghargai. Terus konsekuensi yang diterapkan untuk siswa tersebut adalah misalnya diberikan tugas tambahan setelah di luar jam pelajaran, kemudian misalnya diberikan tugas piket tambahan begitu, Bu. Ya, jadi mungkin memang dari keyakinan kelas itu pun belum terinternalisasi ya Bu ya, jadi belum terpatri gitu ya. Mungkin itu cuman keyakinan kelas sementara kan gitu. Ataupun mungkin murid juga belum benar-benar mengerti batasan kata sopan, contoh-contoh tindakan yang melambangkan sopan itu bagaimana, mungkin deskripsinya mungkin perlu diperinci begitu ya Bu ya. Jadi lama-kelamaan anak itu bisa mengerti, oh saya itu sudah menjadi ranah sopan atau di luar kata sopan begitu ya. Ya memang semuanya itu perlu proses ya Bu ya. Dan tadi selanjutnya dari pembicaraan Ibu saya juga menarik garis merah bahwa bagaimana lingkungan itu mengontrol gitu ya Bu ya. Kalau dari sisi kelas Ibu sudah membuat langkah-langkah tentang kesepakatan kelas, apalagi ini tahun ajaran baru ya Bu ya. Nanti ya juga dibuat kembali. Terus bagaimana langkah terkait dengan yang kontrol di luar kelas, apa yang mungkin Bu Naila rencanakan untuk hal ini? Kalau yang sudah saya laksanakan itu, saya selalu berkomunikasi Bu dengan wali murid atau orang tua siswa terkait dengan perkembangan siswa di sekolah. Tetapi mungkin dari pihak wali murid itu tidak semuanya itu bisa mendampingi siswa selama di rumah begitu Bu, karena memang beliau kan juga punya pekerjaan gitu, dan mungkin dari Bapak Ibu wali murid itu juga tidak bisa mengontrol sepenuhnya ketika sudah pulang sekolah anak-anak itu bermain dengan siapa. Kemudian mungkin membawa HP begitu kan. Kalau misalnya sudah membawa HP itu kan mungkin bisa ngegame ataupun melihat TikTok ya sekarang banyak ya Bu ya sekali ya, aplikasi ya. Iya, betul sekali, dan mungkin itu ada video tayangan-tayangan yang bisa mempengaruhi perilaku siswa di situ Bu. Jadi sebetulnya saya melakukan komunikasi dengan orang tua, dan orang tua pun sebetulnya mengeluhkan tentang sikap atau perilaku anak saat ini, dan beliau juga sudah berusaha sebetulnya. Cuma mungkin karena memang lingkungannya itu lingkungan anak-anak yang sudah mengenal HP begitu, jadi memang harus butuh penanganan Bu ya, yang ekstra atau pengontrolan yang ekstra begitu Bu. Dan itu mungkin kita belum mempunyai bayangan bagaimana sih bisa
mengontrol siswa secara apa ya, walaupun tidak sepenuhnya bisa mendampingi, tapi anak tetap bisa mengerti bahwa itu memang harus apa ya, tidak boleh Iya betul. dilaksanakan Dibuat begitu. kesepakatan di Iya, rumah juga gitu ya Bu bisa ya. jadi bisa Iya ya Bu ya betul. seperti Iya. itu ya. Ya, jadi dulu juga mengalami hal yang sama karena tantangan kita itu sebenarnya sama ya Bu ya, Sampai di sama itu generasi ya. kita itu terkait dengan gadget dan Iya. lingkungan dan di mana kita tidak bisa kontrol sepenuhnya begitu ya. Tapi setidaknya Bu Naila tadi sudah membangun komunikasi yang baik dengan wali murid Iya. begitu ya. Dari wali murid mereka juga merespon positif, tapi memang PR kita, tantangan kita itu ya untuk membentuk anak supaya menjadi nilai dalam Iya. dirinya, jadi tahu Batasan, batasan-batasannya iya betul gitu Bu. ya Bu ya. Ya tentunya masih butuh proses yang panjang ya Bu ya terkait dengan kesadaran anak penggunaan gadget, berkata sopan dan memiliki unggah-ungguh begitu. Terus kemudian juga dengan orang tua sudah ada komunikasi. Untuk selanjutnya mungkin ada lingkungan lain yang bisa Bu Naila ajak berkolaborasi untuk menyusun program atau membuat pembiasaan sehingga nantinya kesadaran anak itu akan terbangun begitu Ibu. Mungkin kalau gambaran saya tentunya dengan rekan sejawat ya Bu ya, di lingkungan sekolah itu sangat-sangat butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, terutama dengan Bapak Ibu guru wali kelas, karena memang secara berkesinambungan ketika kita melaksanakan sesuatu yang konsisten mungkin akan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal juga Bu. Mungkin nanti yang saya laksanakan ingin berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru ya, dengan Bapak Ibu guru semuanya, bukan hanya wali kelas ya Bu ya, dengan guru mapel, terutama guru mapel agama itu juga mungkin sangat berpengaruh ya terhadap perilaku siswa, itu sangat membentuk karakter siswa melalui kebiasaan atau norma-norma agama itu juga mungkin bisa dilaksanakan begitu Bu. Yang kedua mungkin saya berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah mengenai program-program yang akan saya laksanakan dengan Bapak Ibu rekan sejawat begitu Bu. Baik, betul. Sungguh ide yang luar biasa ya Ibu ya. Jadi bisa mengajak teman sejawat serta kepala sekolah gitu. Tapi kemungkinan akan lebih terencana, maksudnya terstruktur, langkah apa saja yang akan dicapai, mungkin berdiskusi terlebih dahulu dan kemudian membuat program ataupun membuat kegiatan ya sebagai pembiasaan kita karena pastinya kita sudah melakukan pembiasaan di sekolah ya. Dan mungkin bisa juga Ibu menggiatkan dari lewat program lain di sekolah, misalnya ada kelompok belajar begitu, komunitas belajar begitu ya. Jadi nantinya bisa ada refleksi dan evaluasi begitu ya Bu ya. Ya, jadi menurut Ibu contoh program seperti apa yang bisa mengcover ataupun bisa membebaskan anak-anak dari pergumulan kita seperti ini? Kalau dari saya mungkin besok kita akan membahas kembali program sekolah yang sebetulnya sudah kita laksanakan, tetapi mungkin itu belum konsisten Bu. Contohnya pembiasaan 5S. Oh iya, ya. Pembiasaan di sekolah ya. Iya, betul. Dan mungkin bisa juga Ibu menggiatkan dari lewat program lain di sekolah, misalnya ada kelompok belajar begitu, komunitas belajar begitu ya. Jadi nantinya bisa ada refleksi dan evaluasi begitu ya Bu ya. Iya, jadi menurut Ibu contoh program seperti apa yang bisa mengcover ataupun bisa membebaskan anak-anak dari pergumulan kita seperti ini? Kalau dari saya mungkin besok kita akan membahas kembali program sekolah yang sebetulnya sudah kita laksanakan, tetapi mungkin itu belum konsisten Bu. Contohnya pembiasaan 5S. Oh iya, ya. pagi ya. Iya, yang pagi hari itu terutama mungkin kemarin itu di sekolah sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Nah, mungkin itu akan saya angkat ketika nanti ada rapat pembahasan di awal tahun ajaran baru ini, Bu. Terus yang kedua mungkin dengan kita menyisipkan ketika kegiatan upacara, ya. Ketika amanat dari Bapak Ibu guru mungkin kita bisa menyisipkan yang berkaitan dengan karakter siswa begitu Bu. Yang ketiga mungkin berkaitan dengan keyakinan kelas itu kita laksanakan dengan lebih maksimal ya, atau lebih konsisten lagi. Dan sebagai guru kelas, karena kita setiap hari bertemu dengan siswa, rencananya saya ingin tentunya menyelipkan pendidikan karakter di situ Bu. Bukan hanya di pembelajaran PPKN, tetapi mungkin di semua pembelajaran.
Walaupun mungkin di materi itu tidak ada, tetapi mungkin bisa diselip-selipkan supaya anak selalu mengingat. Ya, luar biasa programnya sudah terencana ya Bu ya, dari segi dengan kolaborasi tempat sejawat Iya. ataupun pembiasaan di dalam kelas itu sudah luar biasa, sudah apa ya, tertata dengan rapi gitu. Sama diminum Bu. Ya, biar enggak itu ya. Biar Dari tadi enggak- berbicara Iya. terus. Makasih loh Bu Rina ini. Ya. Sama menghela nafas dulu ya. Iya, memang PR kita itu sekarang banyak ya terkait hal ini. Dan tadi Bu Naila juga sudah menceritakan programnya. Tentunya semakin lama itu pun ketika kita menghadapi yang sama, itu ada pergerakan lain yang mungkin bisa dilakukan selain 5S, upacara, ataupun mengintegrasikan ya pendidikan karakter. Itu sungguh luar biasa. Terus menurut Ibu, kira-kira untuk rentan waktunya gitu pelaksanaannya itu akan mulai kapan begitu, dan mungkin lebih terorganisasi langkah-langkahnya ya, jadi nanti bisa berkolaborasi dengan teman sejawat bisa langsung terlaksana dan pastinya konsisten ya Bu ya. Nggih, Iya. betul sekali Bu Rina. Jadi memang karena ini momennya mungkin momen yang pas ya Bu, Iya, di betul. tahun ajaran baru. Mungkin di minggu pertama besok kita akan melaksanakan rapat ya mengenai program sekolah dan lain sebagainya. Di situ minggu pertama itu akan kita sampaikan, dan setelah kita sampaikan mungkin Bapak Ibu guru dengan segala macam usulan-usulannya setelah kita sepakati nanti segera kita laksanakan Bu. Terutama karena minggu pertama itu kan masih MPLS. Iya, betul. Nah, di situ kita bisa selipkan ketika sedang kegiatan MPLS mengenai karakter siswa di situ Bu. Kemudian setelah MPLS berakhir, mulai program pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan kegiatan-kegiatannya, sesuai dengan waktu alokasi waktunya ya Bu ya. Kita langsung laksanakan itu mungkin Bu. Langsung Gitu. gas gitu Langsung ya. gas Bu. Terus komunikasi dengan orang tua juga ingin saya jalin lebih erat begitu Bu. Karena orang tua itu mungkin kalau kita berikan informasi mengenai kegiatan siswa di sekolah atau perkembangan siswa di sekolah, mungkin beliau merasa bahwa oh ini berarti anak saya begini-begini di sekolah. Kalau di rumah bagaimana? Mungkin kita bisa memantau Iya, betul. bersama-sama Bu. Iya, betul. Gitu. Iya, bagus sekali ya Bu Naila, sudah terencana setelah MPLS langsung gas kita Gas. melakukan ini ya Nggih, program-program, karena nanti kalau kita lengah sedikit pastinya juga akan terputus programnya ya Bu ya. Iya, Dan betul saya sekali. tertarik dengan pembicaraan komunikasi dengan wali murid Bu. Itu akan dilaksanakan dengan model bagaimana? Apakah melewati grup yang ada ataukah secara intens pribadi antar wali murid dan guru atau bagaimana? Jadi yang sudah dilaksanakan itu baru melalui WA Bu. Tapi kita sebetulnya ingin melaksanakan program-program yang mungkin bisa bonding ya Iya. antara wali murid dengan guru dan siswa di sekolah Bu. Tetapi mungkin itu belum apa ya, kita belum melaksanakan sebelumnya, dan mungkin saya bisa mengangkatnya di sekolah. Kalau yang sudah saya laksanakan itu dengan wali murid melalui grup WA, kemudian pertemuan yang rutin itu ketika kita menerima, wali murid itu menerima Rapot ya. hasil ya Bu, hasil pembelajaran atau hasil rapot ya dari siswa ketika pertemuan wali murid di akhir tahun begitu. Dan mungkin itu bagi saya itu sebetulnya kurang ya, rasanya itu kurang ya Bu ya. Mungkin dari Bu Rina ada apa ya, ada inspirasi Iya. mengenai itu yang bisa saya laksanakan Bu. Iya, jadi memang tadi pembicaraannya baru lewat grup WA ya, Iya. di mana kita hanya bertukar teks tanpa bertatap begitu ya. Iya, betul. Jadi kemungkinan yang disampaikan Bu Naila tadi juga perlu digali lebih rinci lagi tentang angan-angan. Oh, tentunya waktu pengambilan rapot itu sangat terbatas, sangat Terbatas limit, sekali. di mana kita tidak bisa face to face dengan antar wali murid, membicarakan perkembangan, dan Bu Naila pun sudah merasakan hal itu. Mungkin juga Bu Naila sendiri memiliki gagasan nantinya akan seperti apa supaya ada bonding. Iya, bonding. Itu mungkin selain lewat grup WA, mungkin ada gagasan lain terkait dengan pertemuan wali murid dan guru. Mungkin kegiatan pertemuan antara wali murid dan guru itu bisa dilaksanakan rutin ya Bu ya. Iya, Kita agendakan rutin, misalnya 2 bulan sekali begitu kita adakan pertemuan dengan wali murid yang berkaitan dengan perkembangan siswa. Tapi itu nanti saya sampaikan dulu di rapat apakah itu bisa
disetujui oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah atau belum. Iya. Karena memang gagasan yang sangat luar biasa ya Bu ya, di mana memang pertemuan itu memang dibutuhkan oleh guru dan orang tua sehingga mereka bisa membicarakan perkembangan murid baik dari segi intelektual ataupun sosial emosional mereka ya. Nantinya kalau misalnya hanya pengambilan rapot, mengambil terus sudah gitu sepertinya tidak ada apa ya, chemistry gitu ya, tidak ada chemistry antara guru dan orang tua. Jadi nantinya akan menyusun program seperti ini ya Bu ya. Jadi dari segi di dalam kelas tadi Ibu sudah merencanakan tentang gerakan 5S, terus menyisipkan amanat tentang pendidikan karakter di upacara, kemudian menyusun kesepakatan kelas, serta mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan guru mapel terkhusus agama terkait dengan pembentukan karakter. Itu yang di dalam kelas itu sudah program yang luar biasa, terlebih nantinya ketika Ibu sudah melaksanakan bonding tadi ya, kalau bisa kita sebut parenting gitu ya, mungkin ya Bu ya, parenting 2 bulan sekali, itu mungkin dari segi orang tuanya juga merasa, wah ini kesempatan saya supaya saya tahu bagaimana anak saya dan bagaimana proses pembelajarannya, baik itu secara intelektual ataupun sosial mereka ya, karakter mereka, itu sudah sangat luar biasa Ibu. Jadi memang nanti sudah terencana dan bisa dibicarakan dengan kepala sekolah begitu. Dan menurut Ibu, ini pertanyaan yang mungkin menjadi PR nantinya. Tantangan ya, tantangan-tantangan dalam pelaksanaan ini yang mungkin sudah muncul di benak Ibu apa sebelum kita melakukan pergerakan ini ya, kita pasti bersedia dengan tantangan yang harus kita hadapi atau antisipasi. Iya, betul sekali Bu Rina. Tantangannya yang paling utama itu ya komunikasi itu Bu. Menjalin komunikasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah terutama, dan kemudian kepada orang tua dari siswa itu. Bagaimana kita bisa memberikan apa ya, informasi atau menyampaikan program dengan baik tanpa apa ya, tanpa kita misalnya menggurui, atau tanpa kita misalnya mewajibkan, mengharuskan dan menimbulkan kesadaran dalam diri wali murid, terutama itu Bu, komunikasi bagaimana penyampaian yang harus kita susun ya, supaya wali murid memahami tujuan dari program-program kita begitu. Iya, bagus sekali ya Bu Naila ya, memang tantangan tinggi kita adalah komunikasi, strategi komunikasi yang efektif, yang efisien gitu. Jadi dari pembicaraan kita ini ya, sambil diminum enggak apa-apa Bu? Iya Bu. Ya sudah panjang lebar dan akhirnya sudah mulai berlabuh ke titik terang gitu ya. Sudah mulai mencahaya. Menurut Bu Naila bagaimana perasaannya sekarang ketika tadi mengatakan bahwa ada sedikit permasalahan dan kemudian setelah beberapa pembicaraan kita, bagaimana perasaan Ibu setelah merancang semuanya tadi? Tentunya saya lebih lega ya Bu, karena saya bisa menceritakan permasalahan yang saya hadapi kepada Bu Rina, berbagi apa ya, malah berbaginya permasalahan. Tapi dengan harapan kita bisa menemukan solusi dan saya sudah mulai tercerahkan ini apa-apa yang harus saya laksanakan ke depannya Bu. Terima kasih Bu Rina, ini sangat membantu sekali untuk saya bisa menemukan gagasan. Saling belajar ya Ibu ya, tentunya saling belajar dan saling melengkapi. Jadi ketika 2 orang berkumpul akan apa ya, idenya itu akan lebih valid gitu ya, mungkin apalagi kalau lebih nantinya ketika melakukan diskusi dengan teman sejawat mungkin akan muncul program-program lainnya yang ya dalam rangka untuk mengatasi pendidikan budi pekerti itu. Dan saya juga merasa senang bahwa Bu Naila sudah mengeluarkan ide yang luar biasa dalam pelaksanaan ataupun apa ya, solusi permasalahan Ibu baik dari segi di dalam sekolah ataupun nanti keluar sekolah gitu ya. Dan pastinya kita akan konsisten dalam waktu ya Bu ya. Jadi nantinya setelah MPLS Ibu akan melaksanakan hal ini dan mungkin minggu depannya lagi mungkin kita bisa bertemu kembali mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali. Mungkin nanti minggu depannya saya bisa memberikan informasi ya kepada Bu Rina ini bertukar pikiran lagi ya. Ini sudah saya laksanakan Bu, mungkin begitu dan alhamdulillah mungkin bisa ada perubahan gitu harapannya Bu. Pasti selalu Bu. Nanti harapannya saya bisa penyelesaian ini bisa berjalan. Iya betul Ibu. Jadi supaya semuanya lebih baik dan berjalan dengan baik begitu. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Naila sampaikan terkait dengan
pembicaraan kita hari ini. Kelihatannya sudah cukup Bu. Terima kasih Iya. sudah mendengarkan keluh kesah saya ya. Iya, Mengenai saling permasalahan berbagi Iya, begitu ya. saling ya Bu ya. Berbagi praktik baik mungkin ya Bu Betul, ya. betul ya. Supaya Iya. kedepannya apa-apa yang menjadi kerentek ya permasalahan bisa kita selesaikan bersama Iya, Bu. baik. Matur nuwun sangat. Iya, sama-sama Ibu. Selamat berusaha dan pastinya tetap berpikir positif supaya nantinya berjalan dengan baik dan Amin. konsisten. Amin, Hasilnya Bu. juga akan menyenangkan untuk kita dan sekeliling kita. Ya. Gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sama-sama, Selamat Bu. melanjutkan Matur suwun aktivitas. sangat. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Tira. Bu Rina tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Naila ya? Iya Bu, betul. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih Bu Rina. Iya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi yang pertama coaching sudah berjalan sesuai alur Tirta ya. Kemudian tentang indikator itu saya merasa coaching Ibu Naila tadi sudah sampai ke tahap solusi. Jadi Bu Naila sudah merancang tentang langkah-langkah tindakan ataupun program tentang permasalahannya dan sudah benar-benar ada terukur atau ada parameternya tersendiri sehingga tenggat waktu pun sudah tersusun sehingga tinggal pelaksanaannya saja begitu. Oh ya, baik Bu. Kalau berdasarkan catatan saya di sini sebagai observer, tadi memang percakapan atau coaching antara Bu Rina dengan Bu Naila itu sudah berjalan dengan lancar ya Bu? Sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus kemudian Bu Rina tadi juga sudah berusaha menggali permasalahan dari Bu Naila dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Sehingga tadi Bu Naila itu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching yang dilakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, gitu ya Bu. Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya, kompetensi yang perlu ditingkatkan berdasarkan refleksi tadi ya, coaching tadi, yaitu untuk lebih mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa ya, dan kembali lagi menyusun pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali lagi potensi yang ada dalam coaching yang lebih kreatif lagi gitu untuk mengembangkan diri coaching ataupun juga memperkaya diri saya sebagai coach sehingga dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak sama-sama belajar antara coach sama coach. Begitu Bu. Oh iya, luar biasa sekali Bu Rina. Padahal tadi yang saya lihat Bu Rina itu sudah melakukan untuk mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang diajukan itu sudah sangat berbobot. Tetapi ternyata Bu Rina ingin mengembangkan lagi ya. Ya baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya pastinya supaya nantinya bisa menjadi sarana buat kita menemukan praktik baik begitu sehingga untuk kemajuan anak-anak kita bersama begitu. Oh iya. Baik Bu, demikian observasi kita. Semoga coaching yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.